dahsyat dan ajaib. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang pada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Sumber kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Sebab itu arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersehati, kita naikkan doa kita. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam situasi pandemi corona ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sanggup memulihkan hati dan pikiran kami. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kami berlindung padamu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi dalam ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Allah. Sebab Engkau telah berbuat yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati yang melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian kita dengan penuh rasa syukur, dengan penyembahan yang keluar dari hati kita. Yesus Tuhan, Engkau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji.
Terima kasih Tuhan, biarlah pujian, syukur kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Saudara, di bangku 1, 2, 3 boleh hadap ke sana. Hadap ke sana. Ya. 1, 2, 3 hadap ke sana. Meskipun kita tidak boleh berjabatan tangan, bersentuhan, tapi kita bisa saling menguatkan. Amin. Haleluya. Nanti kalau saya bilang salam sehati, tetap semangat. Kita mau beri kekuatan, sukacita menebar di tengah-tengah saudara kita. Amin. Ya, siap saudara? Siap saudara? Boleh berhadapan? Ya, kita sudah jaga jarak ini. Ya. Salam sehati. Salam sehati. Tetap semangat. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Salam sehati. Tetap semangat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu lagi. Katakan saudara, kanan kirimu, katakan engkau dipilih Tuhan. Yes, kita ada di sini karena kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, sudah siap Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau boleh goyang ke kanan ke kiri. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus nurut Tuhan. Amin. Sebab itu sama-sama katakan suka-sukaku Tuhan dalam hidupku. Amin. Ayo kita menari bagi Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah atas kita pagi ini. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau ingin
hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, Mau senangkan hatimu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sama-sama angkat ibu jarinya. Katakan sama-sama ya dengan segenap hati. Tuhan, suka-sukamu atas hidupku. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan, suka-sukamu atas hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia sudah merancangkan sesuatu yang besar, perkara yang ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Pagi ini kita bawa persembahan kita yang pertama dan kedua, dan sekaligus kita masukkan ya ke dalam kantong persembahan ya. Jadi persembahan 1 dan 2 kita akan masukkan sekaligus bersama-sama. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, pelayan kolektan mempersiapkan diri, dan kita akan sama-sama bersehati berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersehati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya sukacita Tuhan mengalir di hati kami. Tuhan pulihkan hati kami. Tuhan penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa
lebih lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari jemaat angkat tanganmu saudara. Katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan, aku percaya, aku mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi. Dengan apa kan ku balas? Jemaat nyanyikan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Segenap hatiku ya Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Selama-lamanya kami menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Kau puaskan kerinduan kami akan Tuhan. Di dalam rumah-Mu yang kudus, kami mengalami perjumpaan. Sudah sekian lama kami tidak bisa ada dalam rumah-Mu. Dan hari ini kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami mengalami kasih-Mu yang menjamah kami.
Bapa, urapi kami, untuk kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Berikan kami pengertian dan pengetahuan yang benar. Bapa, jamah kami, biarlah kami membuka hati untuk firman-Mu. Urapan Roh Kudus memenuhi kami. Berikan kata yang sederhana Tuhan. Firman yang sederhana, yang bisa masuk di hati kami, yang bisa kami praktekkan, yang bisa kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga mengubah dan memulihkan kami semua. Kami semua dipersiapkan sebagai warga kerajaan Allah yang dikuduskan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Semua jemaat yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk ibadah. Saudara, ya mungkin sebelumnya sesuatu yang gak normal, tapi saya percaya kita semua sedang mengalami satu hal-hal yang luar biasa. Ya. Dan hari ini Tuhan berkenan atas hidup kita. Ini masa yang benar-benar menentukan. Ada banyak orang yang kalau fokusnya bukan surga, mungkin terganggu saudara. Tapi kalau fokus kita tetap surga, kita tidak terganggu dengan apapun. Karena Yesus mengasihi kita. Amin saudara. Yesus peduli, Yesus di pihak kita semua. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan renungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Hidup yang bernilai adalah hidup yang memiliki tujuan. Karena tujuan itulah yang akan menghantar saudara dengan sasaran-sasaran yang tepat. Tanpa tujuan, saudara akan bisa terseok-seok hidup ini. Sulit sekali mencapai masa depan. Bahkan sulit sekali kita bisa masuk sampai tujuan ilahi, yaitu kerajaan surga. Ada satu ayat yang luar biasa. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Itu perkataan Yesus sendiri buat manusia, saudara. Itu satu teguran keras kepada manusia yang sombong, manusia yang angkuh dan keras kepala. Di akhir zaman ini penentuannya adalah sikap hati. Bukan karena orang tambah kaya, tambah hebat, tambah luar biasa. Itu tidak menentukan keselamatan. Yang menentukan keselamatan adalah sikap hati. Amin. Hati yang percaya, hati yang mau tabah, hati yang mau sabar, hati yang rendah hati yang mau mencari Tuhan, itu yang diselamatkan. Hati yang taat, itu yang diselamatkan. Amin saudara. Kita lihat sama-sama Yesaya 43 ayat 7. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan. Baca sama-sama saudara. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Amin. Semua orang disebutkan dengan nama Tuhan, kuciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini yang harus menjadi tujuan hidup saudara. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan saudara hidup untuk kemuliaan manusia. Jangan saudara hidup untuk kemuliaan saya nggak ada apa-apanya saudara. Ya, salah. Kalau saudara hidup bagi seseorang sampai rela mati saudara, itu kebodohan seorang manusia. Satu tujuan kita hanya Tuhan, hanya Allah segala-galanya. Hidup kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saudara bekerja pun hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara dapatkan karir, kenaikan semuanya, berkat-berkat semuanya, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh satupun orang mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Saudara diberkati dengan anak-anak saudara, diberkati dengan keberhasilan kerja saudara, usaha saudara, itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, tujuan yang luar biasa dimiliki anak Tuhan. Yesaya 60 ayat yang ke-1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Seseorang kalau mau benar-benar sadar, bangkit dalam kebenaran, bangkit dalam kekudusan, pasti saudara, kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Buat hidup kita prinsipnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kebenaran, jangan pernah takut saudara. Siapapun manusianya, entah jenderal, presiden, entah pemimpin dunia saudara, yang disebut kebenaran itu sempurna. Bagian hidup kita yang paling kita takut di dunia ini hanya Tuhan. Jangan sekali-kali takut kepada manusia. Jangan sekali-kali saudara tunduk kepada manusia, terkutuk saudara. Kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Kita belajar hidup melakukan firman Allah. Penting buat hidup kita. Yang penting apa yang saudara lakukan, Tuhan yang lihat sampai kedalaman hati kita. Nurani kita saudara, yang akan terus dipulihkan. Nurani kita yang kotor, yang jahat, nurani kita yang gelap saudara. Roh Kudus itu yang akan terus terangi hati kita. Firman Allah itu akan terus membersihkan hati kita. Ibadah saudara, doa saudara, penyembahan itu yang akan membersihkan hati kita semua saudara. Maka itu saudara, kita menerima keselamatan seutuhnya. Baik saat hidup di dunia ini maupun saat kita akan kembali ke rumah Bapa, kita semua diselamatkan. Jangan sampai saudara memulai dengan kemuliaan, mengakhirinya dalam dosa, penyesalan selama-lamanya di neraka, penyesalan selama-lamanya dalam pengadilan Kristus nanti. Mari pertanggungjawabkan hidup kita, mari kerjakan hidup kita yang benar, supaya apa yang Tuhan percayakan pasti Tuhan lipat gandakan hidup kita. Saudara, dalam hidup ini, seseorang kalau mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, caranya Tuhan hanya minta supaya semua saudara berbuah. Katakan sama-sama, berbuah. Ya, kalau kita berbuah, berarti kita akan melakukan sesuatu kehidupan yang berdampak. Buah-buah kehidupan yang sungguh dapat dinikmati orang lain. Mendatangkan damai di hati orang, kesenangan di hati orang, itu panggilan kita anak Tuhan. Tuhan gak pernah nyuruh anak-anaknya, ayo kamu saling bermusuhan, ayo kamu saling membenci, ayo kamu saling melukai, ayo kamu saling menjatuhkan. Gak ada ayatnya saudara. Itu hanya ajaran setan, ajaran iblis yang bekerja sama dengan hati yang keras. Hati yang membeku karena kedagingan, hawa nafsu, karena pengaruh dunia, pengaruh kejahatan, roh-roh jahat tidak akan pernah berhenti bekerja. Iblis bagaikan singa yang terus berkeliling, mencari celah, kesempatan saat-saat kita bisa dirasuknya dengan pengaruh-pengaruhnya. Saudara, mari kita belajar berbuah. Ada satu kisah yang begitu aneh.
Kalau saudara baca ayat ini, mari kita baca dulu Markus 11 ayat 12. Markus 11 ayat 12. Ini kisahnya saudara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya, setiap hari saudara kalau telat makan pasti rasa lapar. Amin. Saudara, ayat 13. Dan apa saudara? Dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa, maksudnya mendapatkan buah minimal saudara pada pohon itu. Tetapi Yesus, ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Gak dapat buah satu pun gak ada saudara. Selain daun-daun saja. Baca sama-sama, sebab memang bukan musim buah ara. Coba lihat ayat 14, apa yang Yesus lakukan? Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Waduh, jadi pohon itu dikutuk saudara. Dan murid-muridnya bingung juga dengernya. Bukan musim buah ara, nyari buah ara saudara. Gimana ceritanya? Kayaknya Yesus nggak adil nih, Yesus nggak bener nih. Bukan musim buah ara kok menuntut ada buahnya. Gimana? Perhatikan ayat pertama saudara. Ayat 12. Perhatikan. Ayat 13. Ketika Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Mungkin ada gambarnya bisa ditayangkan. Ini sebuah gambaran yang memudahkan kita. Ini Yesus sudah. Jadi pohon ara ini pohon yang baru. Pohon ara kalau baru bertumbuh, berdaun, seperti yang Yesus lakukan, pasti ditandai dengan buah-buah kecil. Itu namanya buah awal. Dari bahasa sananya itu seringkali disebut taks, buah awal. Itu satu tanda pohon ara ini normal, pohon ara itu sehat. Taks atau buah awal ini yang seringkali dicari petani-petani kalau lapar, kalau waktu lagi butuh, aduh kok kepingin seger-seger saudara. Taks, buahnya kecil-kecil. Itu tanda pohon ara ini sehat. Pohon ara ini bertumbuh baik saudara. Tapi waktu Yesus lihat gak ada taks, gak ada buah-buah kecil pun gak ada. Jadi satu kesimpulan menurut pengamatan dari ahli-ahli pertanian saudara, kalau pohon ara seperti ini keluar daunnya dan tidak ada taksnya, tidak ada buah awal, pasti pohon ara ini selama-lamanya tidak akan pernah berbuah. Kenapa Yesus mengutuknya? Kenapa Yesus marah? Karena tanda awalnya pun salah. Nah, ini sudah yang kita perlu renungkan. Buah awal pun gak ada. Apalagi nanti di musim-musimnya pasti gak ada. Itu sudah kelihatan dari awal. Apalagi yang ngomong itu Tuhan Yesus Maha Tahu. Ya saudara. Jadi saudara, ini satu hal. Tuhan berpesan penting. Hidup kita harus berbuah dalam kehidupan buat sesama, buat Tuhan, buat kota kita, buat bangsa kita. Buah itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Ini janji Tuhan luar biasa saudara. Mari kita belajar sama-sama. Bukan berarti Tuhan gak adil, Tuhan mengutuk pohon ara itu. Karena Tuhan tahu, hati orang Tuhan tahu saudara. Ya. Dan setelah dikutuk seperti itu, maka sekali waktu lewat lagi, muridnya ingatkan, guru, pohon yang
Kok kutuk itu sekarang sudah layu, kering dan mati? Iya saudara, semua dalam kekuasaan Tuhan. Jadi hati-hati saudara, jangan salah hidup. Kelola hati pikiran kita benar saudara. Hidup kita yang penting jujur sama Tuhan. Bersih, murni, tulus. Dan Tuhan perhitungkan. Kita ada sampai sekarang sebagaimana kita ada. Semua karena Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan gak berkenan dari awal, habis lenyap manusia itu. Jadi saudara, selagi saudara punya waktu, kesempatan, mari kita hasilkan buah-buah yang baik. Kita belajar sama-sama saudara, supaya kita jangan sampai tidak berbuah. Matius pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berkata, Matius 3 ayat 7, tetapi waktu Yesus melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Next. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa saudara? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu ketentuan Tuhan, itu tuntutan Tuhan buat semua manusia yang hidup di dunia. Yang tidak berbuah, yang pohonnya tidak ada hasilnya, hidupnya tidak menghasilkan, tebang, buang dalam api. Yang dimaksud api ini neraka saudara. Sebetulnya hati Tuhan gak mau satupun binasa, semua mau diselamatkan. Tapi karena pilihan salah, kehendak bebas, manusia seringkali lebih mendengar suara dagingnya, suara emosinya, suara amarahnya, suara hawa nafsunya saudara. Sehingga suara Alkitab yang kudus disingkirkan semuanya demi kepentingannya sendiri. Berbuahlah dalam kebenaran. Amin. Berbuahlah dalam pelayanan. Berbuahlah dalam kekudusan. Sesuai pertobatanmu saudara. Dan Tuhan akan memperhitungkan sesuatu yang baik. Saudara, kita belajar sama-sama. Siapakah orang yang diberkati? Siapakah orang yang dipakai Tuhan? Luar biasa. Seperti apa Yeremia 17 ayat 7 dikatakan? Yeremia 17 ayat 7, ayo baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin saudara. Diberkatilah. Diberkatilah. Ya. Pak Samuel kok kalau khotbah selalu berkat-berkat. Apa lebih senang saudara tiap hari saya khotbahnya kutuk-kutuk terus? Milih mana? Bukankah berkat itu yang kita butuhkan? Berkat yang utama keselamatan jiwa. Amin. Berkat yang utama kesehatan. Apa gunanya saudara punya segala-galanya, saudara enggak sehat, saudara enggak bisa menikmati, saudara tidak merasakan apa-apa. Diberkatilah orang yang beriman, orang yang berbuah, orang yang memuliakan nama Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 seperti apa saudara? Lihat, baca saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ini orang yang diberkati Tuhan. Seperti pohon, tempatnya benar, saudara. Ya. Kalau saudara nanam di tempat yang benar, pasti ada hasilnya. Ada kadang pohon-pohon hanya cocok di tempat yang dingin, di gunung-gunung, saudara. Dan saudara coba-coba, nggak apa-apa, bisalah tanam di kota Cilacap, ya, pantai, panas, saudara. Kita beli mahal pohon itu ditanam, mati, saudara. Kan nggak cocok, saudara. Tuhan tanam saudara nggak salah. Semua hidup kita bukan kebetulan. Amin. Tuhan tempatkan dalam posisi sekarang, itu ada dalam rencana Tuhan. Yang penting saudara bertumbuh, akarnya merambat. Saudara menemukan sumber hidup, yaitu Tuhan yang menjadi jalan hidup saudara. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, itu perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang daunnya tetap hijau. Hijau, bukan kuning. Kuning itu tanda kelayu, ya. Layu, saudara. Daun itu layu. Hijau itu bicara tentang hidup kita ini semangat, fresh, segar. Wow, hijau. Saudara kalau lihat pemandangan hijau paling menyegarkan mata. Amin. Amin, saudara. Tapi banyak orang senang warna merah, saudara. Ya, apalagi kalau lembaran itu merah. Betul ya? Tapi coba kalau saudara sekali waktu, bosen sekali, 3 bulan di rumah, terus hanya lihat TV, hiburannya TV, ya hanya banyak tidur, makan, tidur, tambah gemuk lagi saudara. Saudara sekali waktu kita perlulah, ya lihat pohon, jalan-jalan saudara, nggak turun nggak apa-apa, tapi mata ini melihat hal yang segar, hijau, standar kehidupan, ya. Seperti pohon yang hidup itu ditandai dengan daun-daun yang fresh, hijau. Yang tidak khawatir, katakan sama-sama tidak khawatir dalam tahun kering. Wah saudara, banyak orang tahun kering, tahun tandus, tahun sulit. Semua orang menjerit sekarang saudara, berjuta-juta orang di PHK. Berjuta-juta orang nganggur sekarang saudara, kasihan saudara. Tapi kalau saudara ditanam tangan Tuhan, tidak khawatir di tahun yang kering. Amin. Tidak khawatir di masa-masa sulit. Tidak perlu khawatir dalam penuh tantangan. Justru di balik setiap tantangan ada kemuliaan Tuhan. Dalam setiap kesulitan, tekanan kehidupan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Firman memang harus yang sederhana. Karena saudara mendengar firman bukan untuk menjadi ahli Taurat, tapi untuk menjadi pelaku. Katakan sama-sama, pelaku. Hanya pelaku firman yang masuk surga. Hanya pelaku firman yang diberkati Tuhan. Hanya pelaku firman yang diubahkan Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, yang dipakai dengan caranya yang ajaib. Mari saudara kita belajar, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir saudara. Saudara, kita lihat sama-sama ada 2 bagian yang saudara lihat tiap hari antara burung dan rumput. Saudara, burung di udara sampai sekarang bisa terbang dan hidup sampai saat ini. Sekalipun gak menabur, gak menuai saudara, burung di udara itu hidup saudara. Saudara lihat rumput tumbuh,
dengan subur tanpa bekerja, saudara. Burung dan rumput pun dipelihara Tuhan, terlebih kita anak-anak Tuhan. Amin. Pasti kita dipelihara dengan kasih-Nya. Saudara, mari kita belajar jangan khawatir di musim kering, saat-saat tandus, tantangan keberatan hidup, saudara. Jangan saudara lemah. Memandang Tuhan, percaya dengan segenap hati hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur untuk janjinya, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Mentaati firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ku tahu hidupku berada di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin, amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, jangan engkau merasa gagal. Jangan engkau takut, berkecil hati saudara. Biarkan Roh Kudus mengubah hatimu. Hanya pertobatan yang akan membuat hidup kita berkenan. Hanya pertobatan yang akan bawa saudara hidup dalam kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Dia baik pada hidup kita. Dia menjadi jawaban. Berharaplah pada Tuhan. Karena itu satu tanda saudara mengandalkan Tuhan. Dan pasti diberkati Tuhan. Semua pintu yang tertutup dibukakan. Amin. Tuhan akan buat terobosan dalam hidupmu. Di masa kering, di masa sulit, jangan kamu khawatir. Tetap percaya. Janji Tuhan, kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Mari sembah Tuhan, angkat tanganmu saudara. Ku tahu hidupku
Sebentar Pak Thomas akan berdoa untuk firman Tuhan dan untuk berdoa syafaat Pak bagi kota bangsa Indonesia. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, di awal ibadah raya Tuhan yang kami jalankan di situasi new normal ya Tuhan, kami ucap syukur Engkau sudah lepaskan Tuhan kerinduan kami ya Tuhan untuk datang di hadirat-Mu di tempat ibadah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan hingga pada saat ini ya Tuhan. Engkau masih beri kami waktu ya Tuhan untuk terus setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan, untuk terus menyembah memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apapun keadaan kami ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan, Engkau tetap di samping kami ya Tuhan, Engkau tetap terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi saksian Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak firman-Mu ya Tuhan. Biarlah tuntun hati kami, berikan hati kami yang lembut, berikan hati kami yang taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Samuel Tuhan, beserta keluarga, istri, anaknya Tuhan, dan oma ya Tuhan, dan seluruh keluarga pastorik tempat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkatinya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan, kami percaya Engkau sediakan semuanya. Terlebih lagi ya Tuhan, Engkau berikan perlindungan-Mu ya Tuhan buat Bapak Gembala kami sekeluarga, kekuatan, kesehatan yang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami di dalam visi misinya Tuhan, di dalam penggembalaannya ya Tuhan. Kau terus memberikan penyertaan-Mu, berikan perlindungan-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati penggembalaan Bapak Gembala kami tempat ini ya Tuhan Yesus, agar setiap pengembalaannya ya Tuhan, dan setiap jemaat yang digembalakannya Tuhan, semakin hari semakin taat, semakin takut, bahkan Tuhan semakin mengerti firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan mau melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa sawat kepada Engkau ya Tuhan, terutama Tuhan buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau lawat bangsa kami ya Tuhan, dalam kondisi corona ini ya Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu nyata Tuhan. Kau akan berikan terobosan Tuhan buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, agar setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di dalam kondisi apapun Tuhan, setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu ya Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat di bangsa kami ya Tuhan, sehingga transformasi bangsa kami terjadi ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Turunkan hujan pertobatan Tuhan buat bangsa kami. Terlebih lagi ya Tuhan, Engkau lalukan Tuhan wabah virus corona dari bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan sudah pulih, Indonesia sudah sehat Tuhan, karena campur tangan kuasa-Mu ya Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat
ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lalukan Tuhan dari ancaman ekonomi global Tuhan buat bangsa kami. Biarlah Engkau memberkati pimpinan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, para aparat pemerintahan, keamanan Tuhan, seluruh jajarannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada mereka di dalam memberikan keputusan-keputusan kebijaksanaan Tuhan dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan buat para pemimpin negara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak rohani kami ya Tuhan, Ketua BPD, BPH ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui mereka Tuhan, visi misimu ya Tuhan, di dalam kondisi apapun Tuhan kami percaya Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar setiap bapak gembala kami, setiap bapak-bapak rohani kami ya Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan di dalam kebijakannya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gereja-gereja yang digembalakannya, setiap cabang-cabang yang digembalakannya ya Tuhan, semuanya Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Berkati keluarga bapak-bapak rohani kami ya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam visi misinya, di dalam keluarganya ya Tuhan, Kau berkati mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, baik yang saat ini hadir maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Allah yang maha kasih, Kau Allah yang maha tahu, Kau tilik setiap keluarga demi keluarga kami ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu apapun persoalan kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan ada solusi. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada mujizat. Pulihkan hidup kami ya Tuhan, pulihkan hati kami ya Tuhan, pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan sirami kami ya Tuhan di dalam kekeringan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sertai setiap program-program yang ada ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelayanan-pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini, berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu tercurah buat para pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan dengan kekuatan, kesehatan dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat angkat kedua tangan kita sama-sama. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat damai sejahtera kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu, diberkati keluarga, anak-anak dan cucumu, diberkati usaha pekerjaan studimu, diberkati hari esok dan masa depanmu, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus berhasil menghasilkan buah sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah minggu depan seperti biasa, kita akan mulai jam 8 dan hanya 1 jam saudara. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sehati. Hari Jumat kita tetap ada mesbah doa perdana ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang rindu dalam penyembahan, mesbah doa hanya 1 jam juga. Tuhan berkati. Amin.